Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NIM 230430083. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis financial project. Nah, jadi tujuan dari analisis financial project ini adalah untuk mengetahui apakah project yang akan dilaksanakan itu memiliki manfaat secara ekonomi dan untuk menghitung resiko yang ada. Baik, ini adalah studi kasus mengenai investasi pada unit mesin pengadu adonan di toko bolu. Proyek ini akan berjalan selama 4 tahun. Untuk rincian datanya bisa dilihat pada tabel. Yang pertama, kita akan menghitung net present value atau NPV. Ini gunanya untuk menghitung apakah proyek ini menguntungkan atau tidak. Yang pertama, kita harus ketahui dulu nih cash flow-nya. Berdasarkan data yang sudah ada, maka pada kasus ini cash flow-nya itu sebesar 170 juta per tahun. Untuk rumus NPV-nya ini bisa teman-teman lihat pada layar, di mana CF atau cash flow-nya ini adalah 170 per 1 tambah I ini adalah tingkat bunganya, yaitu 0,10 atau 10%, pangkat T adalah waktunya, ditambah SV, yaitu sisa aset pada tahun keempat sebesar 35 juta per 1 tambah I, pangkat N. Dikurang C0, yaitu investasi awalnya, yaitu 450 juta. Maka NPV-nya adalah 112,6 juta, lebih besar daripada 0. Maka secara ekonomi, proyek ini layak untuk dijalankan dan menguntungkan. Kemudian kita menghitung internal rate of return atau IRR, yaitu tingkat bunga yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Nah, pada tingkat bunga 20%, itu NPV-nya adalah sebesar 19 juta. Sementara pada tingkat bunga 22%, NPV-nya adalah minus 5 juta. Maka kita akan menghitung IRR-nya. Ini adalah rumusnya. Setelah kita hitung, maka dapat diketahui bahwa IRR-nya adalah 21,6%. Jadi NPV sama dengan 0 itu ketika tingkat bunganya sebesar 21,6%. IRR lebih besar daripada 10%, yaitu tingkat bunga awalnya, maka proyek ini layak untuk kita jalankan. Yang ketiga adalah net benefit cost ratio. Rumusnya adalah sigma PF manfaat per sigma PF biaya. Oke, kita akan menghitung dulu nih PF manfaatnya, di mana kita hitung dulu PF faktornya. Ini adalah rumusnya, 1 per 1 tambah I pangkat T. Untuk tahun ke-1 hasilnya adalah 0,909. Nah, untuk tahun kedua, 3 dan 4 ini hasilnya pada tabel. Kemudian kita akan menghitung PFCF-nya atau present value cash flow-nya. Pada tahun pertama itu dia menghasilkan 154,5. Dan tahun kedua, 3 dan 4 bisa dilihat pada tabel. Kita juga harus menghitung sisa atau nilai aset pada tahun keempat kita diskontokan ya. Jadi itu hasilnya adalah 23,9. Maka total PFCF-nya itu adalah 562,6 juta. Dan untuk PF biayanya ini adalah modal awalnya, yaitu investasi awalnya sebesar 450 juta. Jadi 562,6 dibagi 450 sama dengan 1,25. Ini lebih besar daripada 1, maka proyek ini layak juga untuk kita jalankan. Nah, yang keempat ada payback period, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal. Rumusnya adalah investasi awal dibagi arus kas bersih atau cash flow, yaitu menghasilkan 2,65 tahun. Berarti untuk mengembalikan 450 juta butuh waktu 2,65 tahun. Nah, kita akan masuk ke analisis sensitivitas, di mana misalnya nih biaya operasionalnya itu naik sebesar 10%. Berarti ini 130 ini adalah biaya operasional kita. Kemudian dikali 1,10 yaitu 143. Berarti biaya operasional kita ketika naik 10% maka hasilnya adalah 143 juta. Maka cash flow-nya juga berubah menjadi 157 juta dan net present value-nya juga berubah menjadi 71,6 juta. Ini turun dari biaya operasional yang awal. Berarti proyek ini ketika biaya operasionalnya naik 10%, maka proyeknya masih tetap bisa kita jalankan karena NPV-nya itu lebih besar daripada 0. Selanjutnya kita akan menghitung turunnya pendapatan sebesar 10% juga. Nah, ini adalah pendapatan barunya, di mana 300 juta ini adalah pendapatan per tahun, dikali 0,90 penurunannya, maka 270 juta. Jadi ketika pendapatannya turun 10%, maka hasilnya itu adalah 270 juta. Dan ya cash flow-nya juga itu akan menurun, yaitu 140 juta. NPV-nya juga akan menurun, yaitu sebesar 17,7 juta. Tapi ini masih bisa tetap kita jalankan karena NPV-nya masih lebih besar daripada 0. Kemudian ada berapa persen itu NPV sama dengan 0. Nih, kan 170 juta adalah cash flow-nya, dikurang X, kita mau cari nilai X-nya, dikali 3,170 tambah 239 sama dengan 450. Ini tinggal kita sederhanakan dan kita turunkan, maka persentase penurunannya itu adalah sebesar 11,9%.
Oke, jadi kesimpulannya adalah seluruh kriteria investasi dan analisis sensitivitas itu proyek ini layak secara finansial. Namun proyek ini cukup sensitif terhadap penurunan pendapatan, sehingga stabilitas penjualan menjadi faktor kunci keberhasilan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.